Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PAI terkait dengan tema ibadah sholat. Materi ini merupakan salah satu materi PAI dalam kelas 7 yang dipelajari di kelas 7 untuk tingkat SMP. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian atau konsep dari sholat itu sendiri. Definisi sholat adalah ibadah yang menjadi salah satu dari rukun Islam, yang mana dilaksanakan dengan gerakan dan bacaan-bacaan tertentu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang telah baligh dan berakal. Dalil dari kewajiban sholat ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah, al-ayah. Dan diperkuat dengan dalil berupa hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Selanjutnya jenis-jenis sholat ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah sholat wajib atau sholat fardu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu yang kedua adalah jenis sholat yang kedua adalah sholat sunnah, seperti sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Itu pembahasan yang pertama terkait dengan definisi atau konsep dari sholat. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita diwajibkan untuk sholat. Secara filosofis, ditinjau dari makna filosofis, sholat merupakan bentuk kepatuhan dan komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana melalui sholat seorang muslim akan memurnikan niatnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari segi rasionalitas, di sini sholat bisa membentuk seseorang. Yang pertama adalah kedisiplinan, di mana sholat mengajarkan keteraturan dalam waktu untuk mengerjakan sesuai waktunya. Seperti sholat subuh dikerjakan sesuai dengan batas waktunya, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, dan jenis sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah rasionalitas kesucian, yang mana di dalam sholat ini kita disyaratkan untuk berwudu dan untuk membersihkan lahir batin kita sebelum kita mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan akhlak, mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu rasionalitas yang keempat adalah yang terakhir, yaitu untuk manfaat kesehatan, yang mana gerakan sholat memberikan dampak positif pada tubuh kita, seperti misalnya untuk melancarkan peredaran darah dan juga bisa untuk meredakan stres yang ada pada diri kita. Itu beberapa makna filosofis dan rasionalitas dari ibadah sholat. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengerjakan sholat? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah praktis dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama adalah niat. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat sesuai dengan jenis sholatnya, sholat subuh, zuhur, dan lain sebagainya.
Misalnya sholat zuhur, maka kita niat di dalam hati akan melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga sambil mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah dan surat pendek setelahnya. Bebas surat pendek. Karena yang rukun itu adalah membaca surat Al-Fatihahnya. Lalu yang keempat adalah ruku, membungkuk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut sambil membaca doa ruku, yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian yang kelima adalah i'tidal, berdiri tegak setelah ruku sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Yang keenam adalah sujud, yaitu menyentuhkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari kaki ke lantai sambil membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud, duduk tegak sambil membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedelapan yaitu tasyahud akhir, yaitu duduk untuk membaca tahiyat dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditutup dengan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah pembahasan terkait untuk apa kita mengerjakan ibadah sholat, atau apa hikmah dan manfaat dari sholat itu sendiri. Di antara hikmah mengerjakan sholat adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam rasionalitas ibadah sholat. Jadi waktu sholat yang sudah ditentukan itu secara tidak langsung melatih kita untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan sholat sesuai waktunya. Kemudian yang kedua adalah untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membiasakan diri memuji dan mengingat Allah atas segala nikmatnya. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki akhlak. Sholat melindungi diri dari perbuatan yang tercela, seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 tadi. Kemudian yang terakhir adalah manfaat kita mengerjakan sholat. Yang pertama, manfaat spiritual, yaitu sholat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menenangkan hati kita. Kemudian manfaat psikologis, sholat bisa mengurangi stres dan kecemasan melalui bacaan doa yang menenangkan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat sosial, di mana sholat ini sangat dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, yang artinya itu akan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Dan yang terakhir adalah manfaat kesehatan fisik, di mana gerakan sholat melatih tubuh untuk tetap aktif dan meningkatkan sirkulasi darah. Itulah beberapa hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah sholat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.